Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reja Fauzi Makarim dari kelas Sosiologi D dengan nomor induk 12180300162 akan menjelaskan pemaparan materi tentang yang pertama tentang diksi atau pilihan kata. Diksi atau pilihan kata adalah kegiatan untuk memilih kata secara tepat dalam mengungkapkan maksud dan tujuan sesuai dengan situasi dan kondisi. Diksi memiliki peran penting dalam rangka memaparkan maksud dan tujuan, maka dari itu penggunaan diksi perlu diperhatikan dengan baik, sehingga tidak akan menimbulkan komunikasi yang terganggu. Ada beberapa fungsi diksi. Yang pertama, melambangkan ide yang diungkapkan secara verbal. Yang kedua, membentuk wujud ungkapan gagasan yang tepat. Yang ketiga, mewujudkan komunikasi yang berterima. Yang keempat, mencegah salah pemahaman. Yang kelima, mengefektifkan komunikasi. Ada 3 poin penting yang harus diperhatikan dalam pemilihan kata. Yang pertama, ada ketepatan. Yang kedua, kecermatan, dan keserasian. Syarat-syarat ketepatan pilihan kata dapat digolongkan menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, membedakan makna denotasi dan konotasi dengan cermat. Yang kedua, menggunakan kata abstrak dan konkret secara cermat. Yang ketiga, menggunakan kata umum dan khusus. Yang keempat, menggunakan kata baku dan non-baku. Yang kelima, makna leksikal dan gramatikal. Adapun syarat-syarat kesesuaian kata, ada 2. Yang pertama, menggunakan kata berpapasan, idiomatik, dan berlawanan. Yang kedua, sinonim, antonim, hanonim, dan polisemi. Penulisan jenis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang singkat, padat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara tepat sehingga apa yang disampaikan dapat mudah dipahami oleh pembaca. Kalimat efektif memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, memiliki fungsi minimal subjek dan predikat. Yang kedua, sesuai dengan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, diksi yang benar. Yang keempat, adanya kesepadanan antara struktur bahasa dan berpikir logis. Yang kelima, penekanan pada gagasan utama. Yang keenam, penggunaan kata efektif. Dan yang terakhir, variasi struktur kalimat. Ada 2 syarat kalimat efektif. Yang pertama, tepat penalaran. Ketepatan penalaran dalam kalimat ditandai oleh 2 hal, yaitu ide yang logis dan kesatuan ide. Yang kedua, ketepatan bahasa. Tepat kebahasaan mencakup tepat tata bahasa, tepat kata, dan tepat ejaan. Kalimat efektif memiliki manfaat utama, yaitu membantu proses komunikasi menjadi lebih efektif. Adapun beberapa manfaat lain dari kalimat efektif adalah menghemat penggunaan kata, waktu yang digunakan dalam berkomunikasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, menata pola kalimat menjadi lebih padat. Yang keempat, membantu menata pola pikir menjadi lebih logis dan ringkas. Yang kelima, penyampaian gagasan lebih mudah dipahami. Yang keenam, mengurangi tafsir ganda dalam penyampaian gagasan. Fungsi dan jenis paragraf. Paragraf merupakan bagian dalam sebuah tulisan atau karangan yang secara fisik sudah tampak dan nyata karena adanya tanda yang agak menjorok ke dalam. Paragraf adalah pokok penuangan ide dalam sebuah karangan dan didukung oleh sekumpulan kalimat yang saling berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Paragraf memiliki beberapa fungsi yang dapat dilihat dari 2 pandangan. Yang pertama, dari sudut pandang penulis, paragraf memiliki fungsi yaitu dapat menuangkan ide pikiran penulis. Penulis dapat menyampaikan ide pikirannya secara runtut dan teratur. Dan dari sudut pembaca, paragraf berfungsi untuk memudahkan pembaca untuk menangkap ide, pikiran, dan memudahkan pembaca menikmati sebuah tulisan atau karangan. Secara umum, syarat-syarat paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan dan ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Unsur-unsur yang terkandung dalam suatu paragraf antara lain transisi kalimat utama, kalimat penjelas,
kalimat penegas, namun tidak semua paragraf mengandung 4 unsur tersebut. Bisa saja mengandung 1 unsur, 3 unsur, maupun 2 unsur saja. Berdasarkan pola penalaran ini, paragraf didasarkan pada penempatan gagasan utama yang terdiri dari 5, yaitu paragraf deduktif, paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di depan atau di awal dan diikuti paragraf penjelas setelahnya. Yang kedua, paragraf induktif, paragraf yang gagasan atau ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif atau paragraf campur. Paragraf campur yang kalimat topiknya terdapat di awal dan akhir paragraf. Yang keempat, ada paragraf ineratif yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di tengah